Ya, barusan terputus ya. Kita mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan kitab At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman. Terakhir kemarin kita telah membaca penjelasan musannif tentang pengertian dan tafsir dari iman. Telah kita ketahui bahwa iman itu memiliki cakupan yang sangat luas, mencakup keyakinan di dalam agama, begitu juga akhlak-akhlak yang diperintahkan oleh agama, amal-amal yang nampak atau lahir, begitu juga amal-amal yang bersifat batin. Nah, kemudian penulis mengatakan wa yatarattabu ala dzalik, dan mengkonsekuensikan atas hal itu annahu, bahwasannya iman itu yazidu, bertambah, biziyadati hadhil awsafi, dengan bertambahnya sifat-sifat ini, wattahaqquqi biha, dan adanya atau sempurnanya sifat-sifat ini. Ya, jadi iman itu bertambah dengan bertambahnya sifat-sifat keimanan yang disebutkan oleh penulis. Juga disebutkan melalui ayat-ayat Al-Quran. Bertambah dengan sempurnanya sifat-sifat ini. Seperti yang kemarin dikatakan, kekhusyuan sholat, berpaling dari hal yang tidak bermanfaat, menunaikan zakat, menjaga kemaluan, menunaikan amanah. Ya. Nah, ini diantara sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sifati dengannya orang-orang beriman. Nah, maka iman itu bertambah dengan bertambahnya sifat-sifat ini dan sempurna sifat-sifat ini. Semakin sempurna sifat-sifat ini dalam diri seseorang, maka semakin bertambah keimanannya. Wa yanqusu binaqsiha, dan iman itu juga berkurang dengan berkurangnya sifat-sifat ini. Wa annan nasa fil iman, dan bahwasannya manusia fil iman, dalam iman itu, ya, darajatun mutafawitah. Manusia itu dalam iman itu bertingkat-tingkat, berderajat-derajat, bihasabi tafawuti hadhil awsaf, sesuai dengan perbedaan dari sifat-sifat ini, sesuai dengan tingkatan dari sifat-sifat ini. Semakin sempurna seseorang dalam sholatnya, misalnya dalam zakatnya, dalam puasanya, berarti semakin tinggi derajatnya, dan semakin rendah, ya, kesempurnaan dari sifat-sifat ini, maka semakin rendah pula derajat seseorang. Walihadza kanu thalatha darajatin, oleh karena itu orang-orang beriman, keadaan mereka itu ada 3 derajat. Ini secara umum, ya. Secara umum orang beriman itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, ini yang paling tinggi. Yang paling tinggi adalah sabiquna muqarrabuna. Sabiquna muqarrabuna, itu orang-orang yang terdahulu. Muqarrabuna, orang-orang yang didekatkan kepada Allah.
Wa humul ladzina qamu bil wajibati wal mustahabbati. Siapa sabiqun muqarrabun ini? Yaitu orang-orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban dan juga perkara-perkara yang disunahkan. Wa tarakul muharramati wal makruhat, dan juga orang-orang yang meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan dan perkara-perkara yang dimakruhkan. Ya, jadi kewajiban dilaksanakan, selain kewajiban juga hal-hal sunnah dilaksanakan. Hal-hal haram ditinggalkan, dan selain hal-hal yang diharamkan, hal makruh juga ditinggalkan. Wa fudulal mubahat, dan sabiqun muqarrabun ini juga meninggalkan ya berlebih-lebihan dalam perkara mubah. Berlebih-lebihan dalam perkara yang mubah. Nah, ini siapa? Mereka kelompok sabiqun muqarrabun. Ini tingkatan yang paling tinggi. Melaksanakan kewajiban, melaksanakan juga yang disunahkan, meninggalkan yang haram dan juga meninggalkan yang makruh, termasuk meninggalkan hal-hal yang mubah atau berlebih-lebihan dalam perkara yang mubah. Artinya mengambil perkara yang mubah itu secukupnya saja gitu. Kemudian kelompok yang ketiga atau kedua, derajat yang kedua, wa muqtasidun. Muqtasidun itu yang pertengahan, kelompok atau derajat yang pertengahan. Wa humul ladzina qamu bil wajibati wa tarakul muharramati. Ya, dan mereka adalah orang-orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Nah, jadi hanya membatasi diri dengan melaksanakan yang wajib-wajib saja. Ya, tapi kurang dalam melaksanakan perkara yang sunnah. Ya, begitu juga hanya membatasi diri dengan perkara yang haram saja, maksudnya meninggalkan hal-hal yang haram saja, tapi yang makruh masih dilakukan misalnya. Nah, ini muqtasidun, orang-orang yang muqtasidun, derajatnya lebih rendah daripada yang pertama. Kemudian derajat yang ketiga adalah wadzalimuna li anfusihim, yaitu orang-orang yang menzalimi diri-diri mereka. Zalimuna li anfusihim, orang-orang yang zalim kepada diri mereka. Ya, mereka masih beriman, ya, tapi zalim kepada diri sendiri. Siapa mereka? Wahumul ladzina taraku ba'dha wajibatil iman, yaitu orang-orang yang meninggalkan sebagian dari kewajiban-kewajiban iman. Jadi meninggalkan sebagian dari kewajiban-kewajibannya. Kalau ditinggalkan semuanya, ya imannya hilang semuanya. Jadi orang-orang yang zalimun li anfusihim itu meninggalkan sebagian dari kewajiban-kewajiban iman, wa fa'alu ba'dal muharramat, dan mengerjakan sebagian dari perkara-perkara yang diharamkan. Kama dzakarahumullahu biqaulihi. Nah, ini tingkatan ini, tiga tingkatan ini, sabiquna muqarrabun, kemudian muqtasidun, kemudian zalimuna li anfusihim. Ya. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang mereka dalam firman-Nya surat Fatir ayat 32. Surat Fatir ayat 32 Allah mengatakan, "Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan Alkitab itu kepada orang-orang yang telah kami pilih dari hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsi. Nah, ini lihat, kami telah wariskan Alkitab, Al-Quran itu kepada orang-orang yang telah kami pilih dari hamba-hamba kami. Maksud ini masih hamba-hamba kami, kata Allah, hamba-hamba Allah semuanya. Nah, tapi faminhum, maka di antara mereka itu ada yang zalimun li nafsi, ada yang zalim kepada dirinya sendiri.
dengan cara tadi meninggalkan sebagian dari kewajiban dan mengerjakan sebagian dari perkara yang diharamkan. Wa minhum muqtasid, di antara mereka, di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu juga ada yang muqtasid, yang pertengahan. Bagaimana yang pertengahan itu tadi? Itu orang-orang yang hanya melaksanakan kewajiban dan meninggalkan perkara yang diharamkan. Wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Salam. Itu yang kantor ya. Yang padron. Ya itu motor sanakan gitu toh. Ya. Iya. Enggak. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka, wa minhum sabiqun bil khairat, dan di antara mereka, di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu ada yang sabiqun bil khairati bi idznillah, yaitu orang-orang yang terdepan, terdahulu dalam kebaikan-kebaikan. Bi idznillah, dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir, itu adalah keutamaan Allah yang sangat besar. Nah, waqad ya'tifullahu 'alal imani al-a'malas salihah. Nah, terkadang Allah Subhanahu wa taala mengatafkan kepada iman amal-amal soleh. Awit taqwa, atau ketakwaan, awis sabra, atau kesabaran. Ya, terkadang dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatafkan kepada iman amal soleh, takwa, atau sabar. Maksudnya apa? Maksudnya setelah Allah menyebutkan tentang iman, Allah menyebutkan tentang amal soleh, ya. Allah menyebutkan tentang takwa, Allah menyebutkan sabar misalnya. Padahal sudah kita ketahui bahwa amal soleh, takwa, sabar itu termasuk bagian dari iman. Nah, lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, setelah menyebutkan iman, menyebutkan amal soleh? Padahal amal soleh itu kan bagian dari iman juga. Ya, bagian dari iman juga. Kenapa setelah menyebutkan tentang iman, Allah menyebutkan tentang takwa? Padahal takwa itu bagian dari iman juga. Nah, ini perlu kita pahami ini. Ya, bukankah tadi sudah dijelaskan melalui ayat-ayat Al-Quran juga bahwa iman itu mencakup semuanya? Tapi kenapa setelah disebutkan iman, disebutkan amal soleh, disebutkan takwa, disebutkan tentang sabar? Lil hajati ila dzikril ma'tuf. Ya, hal itu karena dibutuhkan untuk disebutkan apa yang diatafkan kepadanya tersebut. Ya, jadi disebutkan karena dibutuhkan untuk disebutkan. Li'alla yadhunna adh-dhannu annal imana yuktafa fihi bima fil qalbi. Nah, ini penting. Supaya tidak ada yang menyangka bahwa iman itu, ya, bahwa iman itu yuktafa fihi, dicukupkan padanya, bima fil qalbi, dengan apa yang ada dalam hati. Ya, sekali lagi, li alla yadhunna adh-dhann, supaya tidak ada yang menyangka bahwa iman itu dicukupkan padanya, pada iman itu apa yang ada dalam hati. Nah, jadi supaya tidak ada yang menyangka bahwa iman itu hanya dalam hati, padahal iman itu tidak hanya dalam hati seperti yang sudah dijelaskan. Tidak cukup iman itu, ya, dengan apa yang ada dalam hati, hanya meyakini dalam hati saja, hanya percaya dengan hati saja, hanya membenarkan dengan hati saja, nggak cukup. Iman itu mencakup semuanya, hati, lisan, anggota badan, semuanya. Gitu ya. Nah, inilah alasan mengapa Allah terkadang mengatafkan kepada iman amal soleh, takwa, sabar. Wa kam fil Qur'ani min qawlihi, ya, betapa banyak dalam Al-Qur'an dari firman Allah, innalladzina amanu wa amilus solihati,
sesungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Kenapa disebutkan orang-orang beriman kemudian orang-orang beramal soleh? Bukankah orang-orang beramal soleh itu termasuk orang-orang beriman? Ini maksud diatafkan. Di sini amal soleh diatafkan kepada iman. Ya. Tsumma yadhkuru khabaran anhum, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kabar tentang mereka. Wal a'malu sholihatu minal iman, dan amal-amal soleh itu sesungguhnya bagian dari iman. Wa min lawazimil iman, dan termasuk di antara kelaziman-kelaziman iman. Wa hiya allati yatahaqqaqu bihal imanu, dan dia amal-amal soleh itu adalah perkara yang sempurna dengannya keimanan, ya, sempurna dengannya keimanan, atau terwujud, ya, sah dan sempurnanya keimanan, gitu ya. Faman idda'a annahu mu'minun, maka siapa saja yang mengaku bahwa dirinya beriman, wa huwa lam ya'mal, dan dia tidak mengamalkan, lam ya'mal bima amarallahu bihi, tidak mengamalkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya perintahkan, minal wajibati, dari kewajiban-kewajiban, wa min tarkil muharramati, dan dari meninggalkan hal-hal yang diharamkan, falaisa bisadiqin fi imanihi, maka bukanlah dia itu benar dalam imannya. Maka bukanlah dia itu benar dalam imannya. Jadi orang yang ngaku-ngaku saya beriman, tapi dia tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan, ya, dia tidak meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti ini bagaimana? Falaisa bisadiqin fi imanihi, maka bukanlah dia itu orang yang jujur, orang yang benar dalam keimanannya. Ya. Nah, ini banyak ayatnya yang mengatafkan amal soleh kepada iman. Kama yaqrinu bainal imani wat taqwa. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menggandengkan iman dengan takwa. Iman, takwa. Padahal takwa itu bagian dari iman. Kenapa disebut bergandengan iman dan takwa? Fi mithli qaulihi ta'ala, seperti dalam firman Allah taala, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak bersedih. Ya, siapa orang-orang yang termasuk wali-wali Allah ini? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Di sini katakan wali-wali Allah itu orang-orang beriman dan bertakwa. Orang-orang beriman dan mereka bertakwa. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, bukankah takwa itu bagian dari iman? Kenapa disebutkan lagi takwa gitu? Ya. Nah, ya, ini untuk menunjukkan apa? Untuk memberikan perhatian tadi, supaya tidak ada yang menyangka bahwa iman itu cukup dalam hati saja, tidak perlu bertakwa, tidak perlu meninggalkan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Bertakwa itu kan meninggalkan apa-apa yang dimurkai oleh Allah. Meninggalkan apa yang dimurkai oleh Allah itu bagian dari iman. Supaya kita memiliki perhatian terhadapnya, maka disebutkan orang beriman itu mesti bertakwa. Fadzakarul imana syamil lima fil qulub minal aqaidi wal iradati thayyibah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang iman yang meliputi, ya, lima fil qulub, meliputi kepada apa yang ada dalam hati manusia. Berupa apa yang ada dalam hati itu? Minal aqaidi, dari keyakinan-keyakinan, wal iradati thayyibati. Begitu juga berupa keinginan-keinginan yang baik.
Itu bagian dari iman. Wal a'malis shalihati, dan juga ya iman yang mencakup kepada amal-amal yang soleh. Wala yatimmu lil mu'mini, dan tidaklah sempurna bagi orang beriman dzalika, hal itu tidak sempurna bagi orang beriman, bagi seorang beriman hal itu, ya, hatta yattaqiya ma yuskhitullah, sehingga dia meninggalkan apa yang dimurkai oleh Allah. Jadi orang beriman itu selain keyakinannya bagus, keinginannya bagus, ya, dia juga harus meninggalkan apa-apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimurkai oleh Allah? Minal kufri wal fusuqi wal isyan, berupa kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Walihadza haqqaqa dzalika biqaulihi, oleh karena itu ya, haqqaqa dzalika, ditegaskan hal itu dengan firman-Nya, wa kanu yattaqun, dan mereka orang-orang beriman itu juga bertakwa, yaitu meninggalkan apa-apa yang dimurkai oleh Allah. Kama wasafallahu bidzalika khiyara khalqihi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati dengan hal itu makhluk-makhluk pilihannya, biqaulihi, dengan firman-Nya, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman, akan tapi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan cinta, ya, telah menjadikan kalian cinta kepada iman. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan indah keimanan itu dalam hati-hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra. Nah, perhatikan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kamu itu benci. Menjadikan kamu itu benci kepada kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun, mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya. Ya. Fadlan minallahi wa ni'mah, sebagai karunia dari Allah dan kenikmatan. Wallahu alimun hakim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Dan Maha bijaksana. Maka ya, kesimpulannya, di antara ciri orang beriman itu dia harus bertakwa. Makanya Allah menyebutkan, ya, menggandengkan iman dengan takwa, sekalipun takwa itu sebetulnya sudah merupakan bagian dari iman. Supaya kita punya perhatian, gitu kan. Ingat bahwa kita sebagai orang beriman itu, kalau kita mengaku beriman, jangan cukup iman itu dalam hati saja. Ya, kalau kita mengaku beriman, ya, kita juga harus bertakwa, yaitu meninggalkan apa-apa yang dimurkai oleh Allah. Orang beriman itu berarti harus meninggalkan kekufuran. Orang beriman itu harus meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan kefasikan. Seperti itu. Nah, ya, kita cukupkan pembahasan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.